Kemarin Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, itu merespon peluang pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan yaitu Bu Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Surya Paloh. Terbuka kemungkinan itu. Dia menegaskan pertemuan tersebut sah-sah saja kalau membahas kepentingan bangsa dan juga negara. Tapi, nah ini, Mas Hasto itu menegaskan pihaknya menutup diri kalau materi pertemuan itu membahas soal capres dan cawapres. Kenapa begitu? Apakah PDI Perjuangan alergi bicara capres dan cawapres? Oh, tentu bukan. Bukan soal itu. Soalnya, figur yang diusung PDI Perjuangan dan Nasdem itu jelas berbeda. PDI Perjuangan akan mengusung kader sendiri dan Nasdem mengusung Anies Baswedan. Beda. Lalu kemudian masyarakat pasti ada aja yang bertanya. Banyak yang nanya. Memang perbedaan mencolok apa antara jagonya PDI Perjuangan dan juga jagonya Nasdem yaitu Anies Baswedan? Apa sih perbedaannya? Nah, berhubung sampai sekarang PDIP belum resmi mencapreskan siapa kadernya, sementara yang bisa saya ulas adalah apa perbedaan mendasar antara misalnya Pak Jokowi dan juga Anies. Kok dengan PD-nya, dengan percaya dirinya Nasdem bilang bahwa Anies ini adalah antitesanya Pak Jokowi. Antitesa itu, apa ya gampangnya antitesa itu inilah. Bertolak belakang, kebalikannya lah kira-kira begitu. Itu bahasa sederhananya ya. Kebalikan, antitesa. Yaitu kenapa sampai Anies dibangga-banggakan sebagai kebalikan dari Pak Jokowi. Ini kita akan kupas satu-satu ya, yang sabar. Kita kembali setelah yang satu ini. Ya, saya Mas Joprey, selamat datang di Mindset Main TV, bukan main. Kenapa Anies kok sampai dengan bangga Nasdem ini menyebut sebagai antitesa atau kebalikan dari Pak Jokowi? Sampai kemarin disebut-sebut mulu nih. Sebenarnya ini juga bikin saya heran. Dibilang kebalikan dari Pak Jokowi kok bangga? Ya, kalau dulu sebelum Pak Jokowi itu presidennya namanya SBY. Dan SBY ini dikenal dia tuh sangat eksklusif dan elitis. Akhirnya masyarakat menjatuhkan pilihan ke sosok Pak Jokowi yang dinilai sebagai antitesa SBY. Kebalikan. Kalau Pak SBY itu elit, kalau Pak Jokowi dikenal sederhana dan merakyat. Itu benar kebalikan. Nah kalau sekarang, padahal selain merakyat dan sederhana, Pak Jokowi itu punya seabrek prestasi sebagai presiden 2 periode yang bahkan tidak dimiliki oleh presiden-presiden sebelumnya, apalagi cuma sekelas SBY. Jadi Anies ini antitesanya Pak Jokowi, nggak salah. Aduh, ini saya senang esetnya baru ya, hitam putih lah kira-kira begitu ya. Ini untuk membedakan mana politik identitas dan mana politik kebangsaan. Jadi harus hitam putih, kira-kira begitu ya. Jadi gini, menurut saya, memang nggak salah. Saya catat beberapa bukti, memang Anies itu kebalikan dari Pak Jokowi loh. Pertama secara fisik. Pak Jokowi itu yang konon dikenal rajin puasa itu, fisiknya kurus dan tinggi. Yang kalau saya baca sejarah memang pemimpin yang baik itu sejak zaman dulu, ciri-cirinya adalah kurus dan tinggi. Mungkin 2024 juga yang kurus dan tinggi lagi mungkin ya. Dan itu adalah ciri pemimpin yang gesit, cekatan, satset. Anies kebalikannya. Dia kebanyakan ngomong. Dan kayaknya fisiknya mulai gendut dan lamban. Yang berikutnya adalah Pak Jokowi itu orangnya itu tenang. Dan juga adaptif terhadap berbagai masalah.
Seorang pemimpin yang gesit adalah seorang pemimpin yang menghadapi segala perubahan dan juga tantangan dengan tenang dan adaptif. Ia juga dapat menenangkan anggota tim untuk tetap tenang dalam menghadapi berbagai persoalan dan juga tantangan. Itu ciri-cirinya. Kalau Anies ketika berkuasa di Jakarta, dia tuh lebay dan reaktif. Tidak bisa membangun tim yang baik, bahkan cenderung mengorbankan anak buah sendiri. Ini berbahaya kalau jadi pemimpin. Bisa friend makan friend, teman makan teman. Kita tahu ya, banyak anak buahnya Anies yang dijebloskan ke penjara. Yang ketiga, inovasi. Inovasi harus dimiliki seorang pemimpin dalam menghadapi berbagai perubahan. Tekanan dan krisis yang menghadang. Pimpinan akan berpikir secara keras untuk memecahkan berbagai masalah dengan berbagai inovasi. Banyak inovasi di Jakarta waktu Pak Jokowi jadi gubernur, dilanjut oleh Pak Ahok, Pak Jarot, tapi dilepeh oleh Anies. Karena gengsi. Anies mana mau melanjutkan programnya Pak Jokowi, apalagi Pak Ahok. Gengsi. Contohnya, Anies tidak mau melanjutkan yang terbaik bagi Jakarta karena gengsi. Seperti sodetan Kali Ciliwung yang secara signifikan bisa mengurangi banjir Jakarta. Ini yang beda dari Anies dan Pak Jokowi. Memang Anies memilih solusi sendiri yaitu sumur resapan. Meski acak-acakan dan cuma buang-buang anggaran. Karena faktanya ketika Anies berkuasa Jakarta makin parah banjirnya. Dan begitu diganti Pak Heru 5 bulan ini banjir turun drastis. Dalam soal-soal inovasi membangun Jakarta, betul Anies memang antitesa Pak Jokowi. Jakarta amburadul. Ya, lalu kemudian yang jelas sekali antitesanya, jelas sekali kebalikannya adalah Pak Jokowi jelas-jelas anti intoleran, anti ormas radikalis, dan jelas sikapnya soal terorisme. Semua sikap Pak Jokowi itu diwujudkan dalam kerja-kerja sebagai presiden. Seperti membubarkan ormas FPI, HTI, dan tidak memberi ruang kepada intoleran. Sementara Anies memang antitesanya. Anies memang benar-benar kebalikannya. Justru Anies nyaman bersama kawan-kawan lamanya itu. Anies menikmati dukungan kaum intoleran, ormas radikal, dan tidak pernah jelas sikapnya terhadap terorisme. Inilah yang kemudian rakyat makin terbuka matanya, makin terbuka pikirannya. Betapa bahayanya orang seperti ini kalau sampai jadi pemimpin. Karena bisa dipastikan ormas-ormas radikal itu akan kembali hidup. Dan ketika mereka hidup lagi, pasti sudah sangat sulit dipadamkan. Dan ketika itu terjadi, Anies hanya akan cengar-cengir sambil cari alasan seenak jidatnya. Tapi bener loh. Sampai ada kesimpulan bahwa ketika misalnya Anies bisa nyapres, lalu kemudian menang. Hal pertama yang dilakukan adalah menghidupkan kembali FPI, menghidupkan kembali HTI. Dan ini jadi momok, ini berbahaya. Lalu perbedaan mencolok dari Jokowi dengan Anies adalah sikap Pak Jokowi soal nasionalisme. Bagaimana Freeport yang selama masa presiden sebelumnya Indonesia hanya dapat sisa-sisa doang, remah-remahnya doang. Sementara Pak Jokowi mampu membuat Indonesia berdaulat penuh di Freeport yang berlokasi di Papua Indonesia itu. Belum lagi sedemikian banyak sumur minyak yang tadinya dikuasai Amerika dan Eropa. Kini sudah beralih ke pangkuan NKRI berkat keberanian dan nyalinya Jokowi. Jokowi sangat mencintai NKRI. Berani dan bernyali melawan Uni Eropa terkait kemandirian Indonesia terhadap sumber daya alam. Tapi sekali lagi Anies memang kebalikan dari Pak Jokowi soal kayak gini. Ketika justru di negara lain Anies menjelek-jelekan Indonesia. Justru Anies menunjukkan bahwa dirinya bisa dibeli dengan jabatan atau materi, bertukar dengan kalimat-kalimat buruk tentang Indonesia. Tentang IKN yang ia pidatokan di luar negeri belum lama ini. Apakah ini antitesa yang dibanggakan oleh Nasdem itu? Yaitu orang yang demi syahwat politiknya rela menjual nama baik negara. Kalau dilihat dari beberapa manuver Amerika terhadap Anies belakangan ini, sepertinya memang Anies jadi satu-satunya figur yang saya duga bakal jadi perpanjangan tangan Amerika. Ini menarik.
Ketika mereka bilang anti asing, ternyata jagoannya sendiri yang berpelukan erat dengan Amerika. Karena memang benua Asia saat ini sudah sadar makin jauh dari genggaman Amerika. Bahkan Filipina yang jadi proksinya Amerika saja saat ini sudah tidak bisa dipegang Amerika lagi sejak di bawah presiden anaknya Marcos itu. Apalagi sejak zaman Jokowi di Indonesia makin jelas bandelnya kalau cuma ngadepin Amerika. Ini juga yang kemudian makin membuat Anies kental sebagai kebalikan, sebagai antitesa dari Pak Jokowi. Jokowi bukan boneka Amerika, bos. Bukan. Jokowi bukan boneka negara manapun. Dia memiliki jati dirinya dan juga nyalinya sendiri. Artinya, memang Anies itu kebalikan dari Jokowi. Kebalikan dari yang baik kok Anies bangga. Apalagi Partai Nasdem yang seolah nggak punya malu. Padahal terus terang mengusung capres antitesa Jokowi. Dan bahkan satu barisan dengan kelompok anti Jokowi. Yaitu kelompok yang sampai sekarang masih membenci dan suka memfitnah Presiden Jokowi. Tapi kok terlihat masih juga menjual nama Pak Jokowi yang katanya untuk kepentingan partai. Nggak malu, bos. Dan tentu saja masih banyak perbedaan Jokowi dengan Anies. Bahkan sebenarnya terlalu terhormat membandingkan Anies dengan Pak Jokowi karena Pak Jokowi sudah bekerja dan kita sudah menikmati hasil kerjanya. Sementara Anies hanya meninggalkan luka di Jakarta. Dan juga hanya doyan bagi-bagi door prize kemana-mana. Cuma biar dibilang dekat dengan pendukungnya. Ayo tetap waras ya. Itu tadi mindset saya untuk Main TV. Bukan main.